Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini, gue akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Kamaiti. Jika kalian ingin membacanya langsung, kalian bisa kunjungi linknya, sudah gue taruh di deskripsi. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dan sebelum kalian lanjut ke ceritanya, atur posisi kalian senyaman-nyamannya dan periksa sekeliling kalian. Elin, jasad yang terkurung dalam tembok rumah Belanda. Cerita ini terjadi di tempat tinggal gua di kota Cilacap tahun 1991. Pada saat itu gua masih duduk di bangku sekolah dasar. Cerita ini gua dapatkan dari seseorang saksi yang mengalaminya langsung, karena pada saat itu memang cukup heboh berita kejadian ini di lingkungan tempat tinggal gua. Kejadiannya memang sudah cukup lama terjadi, tapi ingatan akan kejadian itu tidak pernah hilang dari ingatan gua. Ketika itu gua tinggal bersama orang tua di rumah dinas yang letaknya tepat di samping kantor. Kedua orang tua gua bekerja di sebuah PT di Indonesia. Rumah dinas gua bisa dibilang rumah baru, kondisinya cukup asri dan nyaman. Beberapa langkah di belakang rumah gua terdapat rumah dinas kepala kantor. Rumahnya cukup besar dan arsitekturnya khas rumah bergaya Belanda di masa lampau. Rumah tersebut dihuni oleh kepala kantor berserta keluarga ditambah satu asisten rumah tangga. Rumah tersebut sangat klasik, benar-benar masih terlihat original tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awal rumah itu dibangun. Hanya ditambah pagar besi di area depan, kamar mandi, dan ruang dapur yang diperlebar, dan di bagian belakang rumah tersebut terdapat halaman luas. Selain itu juga terdapat sebuah pohon besar yang sampai sekarang pun gua tidak pernah tahu apa nama jenis pohon itu. Yang pasti itu pohonnya cukup besar dan daunnya rimbun. Konon rumah tersebut dulunya ditinggali oleh seseorang petinggi militer dari Belanda. Entah siapa dan apa pangkatnya masih tanda tanya. Dan rumah itu beliau tinggali bersama seseorang istri dan seorang anak perempuannya yang berusia 7 tahun. Hari Senin itu, kepala kantor yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan keluarga di Bandung. Dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama dia di luar kota, dia meminta 2 orang cleaning service kantor untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya. Dan mereka dimintai sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya di luar kota. Kesaksian mereka pada malam hari pertama ketika 2 orang cleaning service ini sedang tidur yang posisinya di dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu. Kejadian itu pukul 2 malam setelah seorang di antara mereka terbangun karena mendengar adanya sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Setengah sadar, dia coba cari di mana asal suara tersebut dan sontak dia kaget. Ternyata di ruang tamu ada seseorang berbadan tegap dan tinggi. Sosok itu berpakaian militer khas Belanda, mondar-mandir di ruang tamu. Dia kaget bukan main. Lalu cleaning service tersebut mencoba membangunkan temannya, tapi semua badan terasa kaku. Bahkan untuk sekedar teriak pun dirinya tidak sanggup, sampai membuatnya pingsan. Dan akhirnya dia terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Lalu pada malam hari keduanya, kira-kira waktu itu pukul 20 malam, mereka berdua masih asik ngobrol sambil ngopi-ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara lantunan suara biola yang entah dari mana datangnya. Lalu kedua orang itu mencoba mencari sumber suara biola tersebut. Tapi tidak lama suara tersebut hilang. Karena kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah dan tidur. Jam 11 malam, mereka terbangun kembali karena suara biola itu kembali muncul dan kali ini cukup lantang terdengar.
Tanpa berpikir panjang, kedua cleaning service itu pun langsung mencari di mana suara itu muncul. Tidak lama pencarian, ternyata hasil suara biola tersebut dari dalam tembok di belakang dapur yang sudah lama tidak terpakai, yang posisinya tepat di belakang rumah dekat pohon besar itu. Dan pencarian pun mereka putuskan untuk dilanjutkan besok harinya. Dan pada pagi harinya, kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok yang ada di dapur yang tak lama terpakai itu. Dan mereka pun dikagetkan dengan diketemukan sebuah biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan penuh debu. Aneh dan bikin penasaran kenapa bisa ada biola kuno di sana. Dengan penuh tanda tanya yang tak terjawab, mereka pikir nanti saja mereka laporkan ke sang kepala kantor biar bisa dipastikan itu biola milik siapa. Pada malam ketiganya, lagi-lagi jam 11 malam mereka berdua terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu. Suara itu samar-samar, ada suara nyanyian dari anak kecil. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka mencoba menerka suara itu dari mana. Ya, sosok menyeramkan tersebut mengatakan, "Viol, Viol, Viol." Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service ini mencoba lari, tapi kaki mereka sama sekali tidak bisa digerakkan. Mulut mereka kaku dan keduanya hanya bisa berdoa. Mereka berdua pun terpingsan dibuatnya. Lalu tak lama kemudian mereka tersadar dan hari itu sudah pagi. Lalu beberapa jam kemudian datanglah mobil kepala kantor bersama keluarga yang baru datang dari Bandung. Kedua cleaning service itu pun kemudian menceritakan pengalaman menyeramkannya di rumah itu. Masih dalam posisi tidak percaya, sang kepala kantor mencoba mencari informasi kepada beberapa sesepuh di daerah situ. Dan ternyata kisah masa lalu rumah tersebut menurut sesepuh yang paham soal rumah itu memang dikatakan jika dahulunya sekitar pada tahun 1930, rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu istri dan seorang anak perempuan yang bernama Elin Rosali. Anak perempuannya yang bernama Elin ini memang dikenal sangat suka bermain biola. Kalau ada jamuan dengan perangkat desa, biasanya Elin suka menunjukkan kebolehannya di depan para tamu. Elin adalah anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang sangat supel dan lincah. Lalu kejadian lain di rumah itu, kejadian berdarah terjadi di rumah itu. Sekitar tahun 1930-an pada pukul 20 malam, tanpa disangka-sangka terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok orang yang menggunakan tutup muka ke rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis menggunakan celurit dan pedang. Karena mendengar keributan di luar rumah, sang pemilik rumah pun langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu sang istri mengambil Elin dan menyuruh dia sembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan, yaitu sebuah ruangan khusus tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah Elin dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah, tapi ternyata perampok sudah berada di dalam rumah dan suaminya sudah tewas dengan kepala yang terpisah dari badannya. Dan akhirnya sang istri pun ikut dibunuh perampok tersebut dengan cara yang amat sadis. Sementara itu, Elin sendirian terkunci di dalam ruang persembunyiannya. Akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Elin baru diketemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian. Itu pun secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pendek kali ini. Jangan lupa tetap stay tune di channel ini dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita yang lain dari channel ini. Kalian juga bisa mengecek playlist kami. Di sana kami sudah menyiapkan beberapa cerita horor untuk disajikan kepada kalian para pendengar. Dan sekian dari gua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.